yang saya berkesan itu pada waktu saya masih kerja, kita tuh janjian semuanya mau ikut, itu lama sekali, udah tahun berapa tuh, sebelum tahun 2000-an ya, ikut PDKK di mana tuh, Sudirman situ tuh, Gedung Bijoyo. Karena itu jarang, itu baru-baru dah PDKK. Saya juga diajak-ajak, ya udah nggak apa-apa, saya ikut aja, kan PDKK Katolik juga. Saya pulang kerja itu mulainya jam 5. Jam 5 kita janjian mau berangkat. Karena kan jauh, macet dulu kan. Terus saya bilang, ini di depan Tarakan macet sekali, saya bilang. Jangan dijemput saya pulang sendiri. Nggak ada jalanan mau. Saya udah, aduh gimana ya. Tuhan, gimana, saya tuh kan udah janji mau ngadain ini, udah puter-puter nih, udah cari jalan, balik-baliknya ya di depan Tarakan juga, nggak bisa maju ke Tomang situ. Ya udah saya berdoa, Tuhan, kalau emang Tuhan mau saya ikut hadir, ya saya pasti bisa hadir gitu kan. Tuhan pasti kasih jalan, saya bisa sampai di rumah tepat waktu dan bisa berangkat bareng. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga buat saya. Saya udah bilang mereka suruh berangkat aja dulu tanpa saya gitu. Kamu tahu apa yang terjadi? Bener-bener itu saya juga nggak ngerti loh. Tahu-tahu saya lagi berdoa gini, sopir taksinya bilang, Bu, ini kok bisa terbuka sendiri ya jalanan? Itu seperti kayak mobil tuh minggir gitu. Itu saya bisa maju ya Bu, ya maju dong, saya bilang, kalau saya mau pulang. Itu bisa pulang, bisa terbuka itu. Saya bisa sampai rumah, tapi itu masih macet. Cuma ada jalanan sepertinya buat mobil saya gitu. Saya bisa jalan lepas dari kemacetan. Romo kalau tahu sendiri kalau lagi nggak pandemi ya kan. Andus mungkin tahu Tarakan itu, aduh, kalau udah sore, udah kayak benang kusut, nggak bisa lewat. Saya nggak bisa pulang naik apa-apa ya, satu-satunya jalan naik taksi. Tapi nggak ada jalanan. Tapi saya juga bingung, supir taksinya aja bingung. Sampai udah lewat, heran ya Bu, kok bisa terbuka begitu ya, katanya jalanannya, katanya. Ya ini. Saya bilang sama supir taksi, saya mau pergi berdoa Pak. Saya bilang mau ini, mungkin Tuhan kasih saya jalan. Saya bilang dari saya nggak bisa jalan, saya jalan dan saya sampai rumah tepat waktu, belum pada berangkat gitu. Nah, saya nggak ngerti itu apa. Dan kejadian-kejadian seperti itu, seperti saya di Emmaus Journey itu saya cerita, banyak sekali hal-hal yang ya nggak tahu ya, kata suami saya, kadang-kadang suami saya kalau lagi kesal orang suruh saya tuh itu omelin itu ini. Enggak saya bilang nggak boleh begitu, saya bilang biarin aja lah, saya bilang ya terserah ada dia bagaimana gitu. Hal-hal kecil pun Tuhan tuh baik banget. Saya makanya bilang bukan cuma hal besar ya yang kita ini, kadang kita mengandalkan Tuhan itu untuk hal kecil. Contohnya saya mencari sesuatu, nggak ketemu, mau udah berapa lama ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini kemana sih ya? Saya bilang, saya udah capek nyari, orang cuma di rumah. Saya bilang, masa nggak ada? Saya bilang ya, kemana itu saya taruhnya itu saya lupa. Saya bilang, tapi saya udah cari. Itu saya lantas bisa seperti terbuka ke situ gitu, ke satu tempat lemari ini. Ada mau. Jadi saya selalu mengandalkan. Saya bilang hal-hal kecil juga ya kita libatkan Tuhan aja gitu. Saya juga pernah mengalami hal yang besar berdua suami. Saya bilang nggak apa-apa, kita doa aja. Saya bilang ya.